Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Ibrahim yang ber-NPM 20.0501.0006 dari Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pendahuluan. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pengumpulan pemikiran para pendiri negara, the founding fathers, untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Dokuritsu Jubito Sakai, yang sering disebut Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara filosofis grondslag bagi Indonesia merdeka menurut bahasa Belanda. Itulah fundamen, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada masa sidang pertama BPUPKI tersebut berbeda-beda. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukodimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni tahun 1945. Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat bagian terakhir pada rancangan mukodimah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli tahun 1945 mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan mukodimah hukum dasar dan menerima seluruh rancangan hukum dasar pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus tahun 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta sebagai mukodimah. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini piramidanya. Jadi setelah ini akan saya jelaskan. Yang pertama pembukaan, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan rakyat. Yang berada pada puncak itu pastinya Pancasila. Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan kepentingan di antara sesama warga negara. Keberadaan Pancasila yaitu pada pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia.
sebagaimana tertuang dalam ketentuan MPRS nomor XX MPRS 1966, JO ketetapan MPR nomor IX MPR 1978. Isi dan tujuan peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang hubungan formal. Hubungan formal, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Pada bagian material pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Karena kandungan material pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang demikian itulah dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Noto Negoro. Jadi, esensi atau inti sari pokok kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Nah, ini pasal-pasal yang terkait dalam Pancasila sebagai dasar negara. Sistem yang pertama itu sistem pemerintah negara dan kelembagaan negara, pasal 1 ayat 3, pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua, hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Berada pada pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan 3, pasal 33 ayat 1, pasal 34 ayat 2. Yang nomor 3, aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pada pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan kepada kalian semua. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.